Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya di sini, Nurul Faza. Pagi hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu tentang radioterapi dalam penanganan kanker. Tentunya saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya narasumber yang luar biasa, Dr. Chandra Adi Nugroho, spesialis onkologi radiasi. Selamat pagi Dr. Chandra. Ya, selamat pagi Mbak Faza. Ya, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Faza gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Dr. Chandra ini kan dokter spesialis onkologi radiasi ya. Mungkin boleh dikenalkan kepada sedulur Margono biar lebih mengenal dokter spesialis onkologi radiasi itu ngapain saja dan fokusnya dalam menangani kasus pasien apa dok? Oke, baik. Jadi spesialis onkologi radiasi adalah ilmu spesialistik yang memfokuskan kepada penggunaan radiasi pengion untuk menangani kasus-kasus kanker ataupun non-kanker dengan tujuan memberikan dosis setinggi-tingginya pada target tumor atau target kanker dan minimalisir dosis radiasi pada organ sehat di sekitar tumor tersebut. Luar biasa sekali ya, berarti Dr. Chandra telah berjasa dalam kasus-kasus kanker di Indonesia yang katanya merupakan penyakit mematikan nomor 2 di Indonesia bahkan di dunia. Sebelum masuk materi boleh pantun sedikit ya? Yuk silakan. Oke. Pagi-pagi minum kopi, jangan lupa habis itu mandi. Cakep. Mari kita kupas tuntas radioterapi bersama Dr. Chandra Adi. Ya, cakep. Nah dok, mungkin sedulur Margono di sini saat mendengar kata-kata radiasi masih terdengar menakutkan atau negatif. Padahal radiasi itu sendiri tidak selamanya negatif ya dok ya. Sebenarnya radiasi sendiri itu apa dan contoh dalam kehidupan sehari-hari apa saja dok? Oke, baik, terima kasih Mbak Fada. Jadi radiasi itu sebetulnya secara definisi adalah perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain. Dan di kehidupan sehari-hari kita bisa ngelihat di semua kantong orang tuh ada. Contohnya apa? Handphone, ya. Kemudian ada microwaves, ada gelombang radio, atau yang kita biasa lihat setiap pagi matahari. Jadi itu adalah sebetulnya adalah prinsip-prinsip dari radiasi. Nah, namun memang ada radiasi yang mengionisasi, ada juga radiasi yang tidak mengionisasi. Nah, yang tidak mengionisasi ini itu cenderung aman untuk tubuh kita. Jadi handphone, microwaves, kemudian gelombang radio itu tidak mengionisasi. Sedangkan yang mengionisasi itu bisa mengakibatkan perubahan di sel-sel tubuh kita. Jadi misalnya yang mengionisasi adalah tadi matahari, kemudian misalnya X-ray ketika kita ronsen, ataupun pada terapi radiasi untuk penanganan kanker. Oke gitu. Sebenarnya kanker juga mungkin ada yang berpendapat bahwa penyebab kanker itu radiasi ya dok ya. Sebenarnya kanker itu apa dan penyebabnya itu apakah melulu tentang radiasi atau penyebab yang lain ada dok? Oke, baik. Jadi sebetulnya kanker secara definisi adalah pertumbuhan abnormal dari sel tubuh yang tidak bisa terkontrol oleh tubuh sendiri. Jadi dia membesar terus, itu disebut dengan kanker. Nah, mungkin lebih jauh lagi saya akan bahas tentang tumor. Jadi tumor itu bahasa Latin sebetulnya, yang artinya adalah benjolan. Nah, tumor itu dibagi dua, ada yang jinak atau yang ganas sebagai lawannya. Jinak itu artinya ada benjolan, tapi dia diam di situ saja. Atau mungkin membesar sedikit-sedikit tapi dalam waktu yang sangat lama membesarnya. Dan dia tidak bisa kemana-mana, itu tumor jinak. Sedangkan ganas adalah yang kebalikannya. Tumor ganas artinya dia bisa jalan-jalan ke tempat lain, keluar dari sarangnya, atau dia membesar dengan cepat. Jadi misalnya awalnya ada benjolan di payudara sebesar telur puyuh, ketika itu 2 bulan misalnya dia sudah membesar sebesar mangga atau bola voli. Jadi membesar dengan cepat, dalam waktu 2 bulan bisa membesar dengan cepat. Itu disebut dengan tumor ganas. Nah, tumor ganas ini yang kita biasa sebut dengan kanker gitu ya. Kemudian mungkin di dunia kanker kita tidak bisa bilang penyebab Mbak Faza. Jadi kita sebutnya adalah faktor risiko. Kenapa kayak gitu? Karena kita tidak bisa pakai prinsip A menyebabkan B. Tapi dalam kanker itu berbagai faktor risiko yang multiple baru bisa menyebabkan kanker. Jadi misalnya
faktor risiko ya, misalnya asap rokok itu sebagai faktor risiko kanker mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian bergonta-ganti pasangan itu adalah faktor risiko untuk kanker serviks misalnya. Atau ikan asin atau makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu panas, ini penyebab mungkin faktor risiko dari kanker nasofaring. Kira-kira gitu. Jadi kita sebutnya adalah faktor risiko. Oh ya dok, berarti nggak ada penyebab, yang adanya faktor risiko ya dok? Betul, ya? bahasa yang kita pakai adalah faktor risiko. Terus tadi berarti tumor itu belum pasti kanker ya dok ya? Betul. Jadi ada tumor jinak dan tumor ganas. Betul. Yang tumor ganas itu baru disebut kanker. Betul. Kalau untuk kasus kanker di Indonesia paling banyak kasus apa ya dok? Oke, jadi di Indonesia sendiri kalau untuk wanitanya 3 terbanyak adalah payudara, serviks, dan ovarium. Kemudian untuk yang laki-laki yang terbanyak itu adalah kanker paru, kemudian kanker liver ya. Jadi secara akumulasi antara dua kelamin ini yang nomor 1 adalah kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks atau leher rahim, dan yang ketiga adalah kanker paru. Oke, baik. Dok, apakah kanker ini sudah pasti disembuhkan atau bagaimana ya dok? Atau tergantung penyakitnya, tergantung jenis kankernya kah, atau tergantung yang lain? Oke, betul. Jadi secara bahasa kita tidak menggunakan kata sembuh, tapi kita menyebutnya dalam dunia kanker adalah terkontrol. Artinya sel-sel tubuh yang berupa tumor atau kanker itu bisa dihilangkan dan tidak muncul lagi. Dan itu kita pakai bahasa terkontrol ya. Nah, apakah faktor untuk menyebabkan dia bisa tumbuh lagi gitu. Jadi yang utama adalah stadium ya. Stadium artinya ketika dia masih stadium awal dan dapat penanganan cepat, itu kontrol tumornya itu sangat tinggi, bahkan masih bisa 100%. Artinya dia bisa terkontrol teratur, tidak akan tumbuh lagi. Tapi semakin naiknya stadium, itu tentu saja penanganannya juga lebih agresif dan persentase untuk kontrol tumornya menjadi lebih rendah. Jadi sangat penting kalau misalnya kita mengetahui stadium kanker sejak dini. Oh gitu ya dok, berarti kalau kita mengetahui kanker lebih dini lebih baik ya dok ya. Betul. Sebetulnya tanda-tanda awal penyakit kanker itu apa dok? Oke, baik. Jadi Kementerian Kesehatan sudah merumuskan suatu akronim dari tanda-tanda awal kanker, yaitu waspada ya. Jadi W yang pertama adalah waktu buang air besar atau buang air kecil terjadi perubahan kebiasaan atau gangguan. Misal jadi susah BAB, susah buang air kecil, kemudian atau BAB-nya frekuensinya lebih sering gitu, atau perubahan bentuk jadi BAB-nya seperti tai kambing gitu misalnya. Kemudian A-nya ini adalah adanya gangguan menelan atau gangguan pencernaan. Jadi misalnya ketika kita susah menelan itu, jadi kita perlu waspada ya. Kemudian S ini adalah suaranya menjadi serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Jadi ini mungkin tanda-tanda awal dari apakah kanker di pita suara ataukah di paru seperti itu. Kemudian berikutnya adalah P ya. P ini adalah payudara atau tempat lain ada benjolan. Jadi setiap ada benjolan yang tidak normal, ini kita juga harus hati-hati. Kemudian A yang kedua adalah adanya andeng atau tai lalat yang berubah sifat. Jadi misalnya tai lalat kita tiba-tiba membesar atau tiba-tiba gatal. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemudian D yaitu adalah darah atau lendir yang tidak normal keluar dari tubuh. Jadi misalnya bukan darah menstruasi, itu kan kebiasaan. Jadi ada darah yang keluar di luar siklus menstruasi misalnya, atau ada darah yang keluar tidak normal setelah berhubungan misalnya, itu kita harus waspada. Kemudian A yang terakhir adalah adanya luka atau koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Jadi Kementerian Kesehatan sudah merumuskan ini, waspada, nanti kita bisa hati-hati ketika kita menemukan gejala-gejala tersebut gitu Mbak Faza. Oke. Saat kita menemukan gejala-gejala tersebut, apa yang harus kita lakukan ya dok? Apakah langsung terus minta di radioterapi atau harus gimana dok langkah-langkahnya dok? Oke, yang pertama adalah mencari pertolongan medis terdekat. Ya, jadi
setiap tenaga medis sudah dibekali dengan pengetahuan untuk mencurigai adanya kanker. Setelah itu kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mulai dari anamnesis, kemudian kita periksa fisiknya seperti apa, dan kita juga periksa secara pencitraan ataupun biopsi. Jadi kita tidak langsung minta di radiasi, tapi semua ada tahap-tahapannya. Ya, yang utama adalah dengan pencitraan dan untuk penegakan diagnosis dengan biopsi. Artinya kita harus melihat sel yang kita curigai tadi sebagai tumor, apakah benar-benar tumor atau bukan. Setelah itu baru kita masuk ke dalam terapi. Jika memang itu benar-benar tumor, kita masuk ke dalam terapi yang salah satunya adalah radiasi. Wah, lengkap sekali ya dok penjelasannya. Jadi sedulur Margono, jangan lupa tanda-tanda awal kanker waspada. Apabila sedulur Margono mendapati tanda-tanda awal tersebut, segera mencari pertolongan medis terdekat atau rumah sakit terdekat. Seperti RS kita, RSUD Margono yang telah memiliki pelayanan kanker terpadu ya dok ya. Betul. Dan salah satu pelayanannya yaitu pelayanan radioterapi. Ya. Radioterapi itu sendiri apa ya dok, dan bagaimana radioterapi itu berperan dalam penanganan kasus kanker? Ya, baik. Jadi radioterapi seperti tadi adalah ilmu spesialistik yang memfokuskan pada penanganan kanker dengan menggunakan radiasi pengion, ya. Jadi kenapa dia bisa bermanfaat pada kanker? Radiasi pengion ini sifatnya bisa merusak sel tubuh ya secara umum. Tapi tentu saja dengan kemajuan teknologi, energi yang dihasilkan ini bisa kita fokuskan pada area tumor saja. Jadi tidak merusak sel-sel sehat sekitarnya. Ya, dan dalam penanganan kanker ada 3 modalitas yang utama sebetulnya ya. Yang ketiganya ini tidak bisa saling lepas. Jadi semuanya saling kerjasama. Ya, yang pertama adalah ilmu bedah onkologi. Ya, jadi ilmu bedah onkologi dia mengambil atau memotong tumor yang terlihat mata. Ya, kemudian ada dengan kemoterapi. Ya, kemoterapi ini sifatnya sistemik, dia mengejar sel tumor yang jalan-jalan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gampangnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah radioterapi. Jadi radioterapi ini dia membersihkan sel-sel tumor di area yang lokal dan regional, artinya di tempat sarang tumor tersebut dan area kelenjar getah bening sekitarnya, ya seperti itu. Dan dengan radiasi pengion ini dia bisa memecahkan sel tumor sehingga nantinya akan dimakan oleh tubuh itu sendiri gitu. Oke dok. Nah sebelum kita masuk ke dalam tahap penyinaran atau pelayanan radioterapi, untuk persiapan bagi pasien apa ya dok ya kira-kira? Oke. Jadi untuk pasien sebetulnya secara teknis memang ada persiapan-persiapan khusus tergantung dari tempat tumor tersebut. Namun secara umum kita bisa bilang tidak ada persiapan yang terlalu ribet untuk masuk ke radioterapi. Jadi pasien yang penting pertama sudah mengetahui apa itu manfaatnya radioterapi, kemudian berapa kali dia akan diradiasi, dan seterusnya. Yang lebih penting adalah pasien harus bisa menjaga tubuhnya dengan cara makan minum yang sehat. Pikirannya harus happy. Jadi tidak ada persiapan-persiapan yang ribet gitu ya. Oke. Karena kalau kita happy mungkin bisa lebih sembuh ya dok ya. Ya betul, itu benar-benar meningkatkan sugesti kita untuk menuju kesembuhan. Oke dok. Sebenarnya katanya kalau di sinar itu ada rasanya nggak sih dok, dan efek sampingnya itu apa aja dok? Oke, baik. Jadi radiasi ini unik karena kita tidak bisa lihat radiasi kayak apa. Kita tidak bisa rasakan, kita tidak bisa dengar, bentuknya nggak ada, baunya nggak ada. Jadi nanti pasien hanya tiduran di alat radiasi, kemudian nanti ada prosedur-prosedur khusus dan pasien tidak merasakan apa-apa. Ya, jadi sebetulnya tidak perlu takut saat diradiasi apakah akan panas, tidak. Apakah saat diradiasi seperti tusuk-tusuk jarum, tidak. Jadi tidak ada rasanya. Tapi apakah ada efek sampingnya? Ya, setiap tindakan medis kedokteran dari mulai yang ringan sampai yang berat, kemungkinan efek samping selalu ada. Tapi kita sebutnya adalah kemungkinan, bisa terjadi, bisa tidak, ya. Nah, efek samping radiasi ini juga unik karena efek samping hanya terjadi di area yang diradiasi.
Oke, misal kita berbicara tentang kanker serviks. Jadi kita akan radiasi area perut atau abdomen ya. Artinya efek samping yang mungkin terjadi hanya di area tersebut. Ya, misal kulit area sekitar radiasi atau kulit yang terkena radiasi berwarna coklat kehitaman. Tapi biasanya terjadi pada penyinaran 15-20 kali ke atas. Kemudian pada beberapa pasien ada yang mengatakan BAK-nya agak anyang-anyangan sedikit, atau ada perubahan frekuensi dari BAB sedikit. Jadi misalnya sehari 1 kali jadi sehari 3 kali, agak lembek kemudian konsistensinya. Nah, ini adalah efek samping yang sebetulnya ringan. Dan di dalam radioterapi setiap 5 kali sinar itu pasien akan dikontrol. Jadi dimonitor secara ketat oleh dokternya. Apakah ada efek samping yang muncul dan seterusnya. Jika nanti memang membutuhkan penanganan khusus, ya langsung kita tangani. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut dengan efek samping radioterapi. Oke, sedulur Margono, jadi jangan takut dengan efek samping radioterapi ya dok ya? Ya betul, tapi ada satu yang mau saya tambahkan bahwa efek samping tersebut itu bisa menghilang sendiri tapi membutuhkan waktu memang. Jadi misal tadi saya bilang kulit warna coklat kehitaman itu tidak permanen. Jadi dengan seiring berjalan waktu kulitnya bisa kembali normal. Dan misalnya ada pipis anyang-anyangan dan seterusnya, itu bisa kembali normal lagi dalam waktu yang cukup singkat. Jadi sekali lagi saya tekankan tidak perlu takut dengan efek samping radioterapi. Oke, baik dok. Selanjutnya untuk pelayanan radioterapi ada berapa jenis ya dok? Boleh dijelaskan? Baik, jadi pelayanan radioterapi secara sifat ada yang disebut dengan radiasi luar dan ada yang disebut dengan radiasi dalam. Bedanya adalah radiasi luar itu sumber radiasinya terdapat pada jarak tertentu dari tubuh pasien. Itu disebut dengan radiasi luar dengan menggunakan alat yang seperti model CT scan atau alat-alat MRI. Jadi sumber radiasinya ada di luar tubuh pasien. Nah, sedangkan kalau radiasi dalam itu sumber radiasinya masuk ke dalam tubuh pasien. Misalnya pada contoh-contoh kasus kanker serviks misalnya, itu kita menempatkan aplikator yang bisa dialiri radiasi dan masuk ke dalam jalan lahir pasien seperti itu. Tentu saja semua pada keadaan suasana yang sangat terkontrol, dikontrol oleh dokternya. Nah, kemudian dari teknik radiasi, dari yang paling rendah sampai paling tinggi itu kita sebut dengan 2D, itu adalah paling rendah atau 2 dimensi. Kemudian naik ke atas ada 3D, 3 dimensi. Kemudian ada AMRT ini adalah modulasi dari intensitas sinar yang kita berikan. Kemudian ada IGRT yaitu pelayanan radioterapi dengan menggunakan image guided. Jadi kita bisa mengetahui di mana saat pasien bernafas, kita bisa tembak saat dia menghembuskan nafas misalnya seperti itu. Kemudian di atasnya lagi ada stereotaktik. Ini adalah teknik tertinggi dari radiasi. Stereotaktik artinya kita menggunakan alat imobilisasi yang sangat ketat. Jadi gerak dari organ-organ tubuh pasien itu kita bisa minimalisir sehingga kita bisa sangat presisi apa yang kita tembak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dengan tidak terpengaruh dari pergerakan tubuh pasien ataupun pergerakan organ dalam pasien. Dan ini merupakan teknik tertinggi Mbak Faza dari radioterapi. Oh ya dok, untuk di Margono sendiri kita sudah pakai apa ya dok ya? Katanya juga kita sudah ada alat baru ya dok, yang tercanggih, yang terbaru juga. Boleh dijelaskan dok? Betul, jadi alhamdulillah dengan izin Allah, Rumah Sakit Margono sudah memiliki alat linear akselerator atau yang kita sebut dengan LINAC dengan teknik tertinggi yang tadi saya sebut bahwa bisa menggunakan teknik stereotaktik. Jadi bayangkan kita bisa menangani tumor yang ukurannya 3 cm di otak, yang kita tahu otak ini pusatnya kabel ke mata, kabel ke hidung, kabel ke tangan dan seterusnya, itu semua ada di otak. Jadi bayangin kita bisa menembak
target sekecil 3 cm dengan tidak merusak jaringan sekitarnya atau tidak membebani jaringan otak sekitarnya. Ini adalah teknik yang paling tinggi di dunia radioterapi. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Margono sudah memiliki itu, Mbak Faza. Wah, alhamdulillah ya dok ya, RS kita sudah memiliki alat paling bagus dan paling canggih dalam pelayanan kanker. Mungkin masyarakat masih berpikir dok kalau misal pelayanan kanker itu cenderung mahal dengan biayanya karena alatnya canggih. Sebetulnya gimana ya dok buat biaya pelayanan pada kanker? Baik, jadi sebetulnya alhamdulillah semua pelayanan kanker baik dari bedah onkologi, kemudian hemato-onkologi untuk kemoterapinya, kemudian spesialistik onkologi lainnya, termasuk radioterapi, semua ditanggung oleh BPJS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan biaya yang mahal. Jadi tugasnya pasien, tugasnya masyarakat itu adalah untuk segera memeriksakan diri, termasuk ke Rumah Sakit Margono, semua ditanggung oleh BPJS. Jadi gitu Mbak Faza. Oke, sedulur semuanya, untuk pelayanan kanker di RSUD Margono semuanya ditanggung oleh BPJS berarti ya dok ya. Ya, betul sekali. Jadi jangan takut untuk datang ke Margono apabila menemukan tanda-tanda awal gejala kanker agar dapat diatasi lebih cepat lebih baik ya dok ya. Betul sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, boleh ya dok kita ada game sedikit? Oke, apa tuh? Kita main fakta dan mitos. Oke. Ada fakta dan mitos yang beredar nih di masyarakat. Nanti saya kasih pernyataan, Dr. Chandra mungkin bisa menjawab fakta atau mitos dan diberikan penjelasan sedikit biar sedulur Margono lebih paham gitu. Oke, yang pertama, radiasi menyebabkan mandul. Itu fakta atau mitos, Dok? Oke. Jadi sebenarnya jawabannya ambigu nih. Kenapa? Karena radiasi yang tidak mengionisasi tidak menyebabkan mandul. Ya. Tapi radiasi yang mengionisasi seperti terapi radiasi ini itu bisa menyebabkan mandul. Tetapi pada area tertentu. Jadi jika kita meradiasi area perut, ya, abdomen misalnya untuk penanganan kanker serviks, ya memang dia akan menyebabkan kemandulan seperti itu. Tapi ketika kita radiasi misalnya di daerah payudaranya misalnya, itu tidak menyebabkan kemandulan karena efek radiasi hanya pada area yang terkena radiasi. Ya, jadi dia tidak menyebar kemana-mana, tidak. Iya. Nah, mungkin jadi membuka pengetahuan ya kepada sedulur Margono. Untuk pernyataan selanjutnya, radiasi HP berbahaya dan menyebabkan kanker otak. Itu fakta atau mitos, Dok? Oke, itu mitos ya. Jadi radiasi HP itu termasuk dalam radiasi yang tidak mengionisasi. Artinya tidak menyebabkan perubahan pada sel tubuh. Ya, jadi itu mitos. Oke, yang selanjutnya ya dok, pernyataan berikutnya, kanker dapat menular dan menurun. Menular mungkin sesama ya dok ya, dan menurun seperti dari orang tua ke anak mungkin. Itu fakta atau mitos, Dok? Oke. Jawabannya ini juga ambigu. Kenapa? Karena disebut menular memang ada kanker seperti serviks. Itu faktor risikonya adalah gonta-ganti pasangan karena berhubungan dengan faktor risiko HPV, Human Papillomavirus. Jadi memang ada penularan dari misalnya satu pihak ke pihak yang lain dengan melakukan hubungan seksual. Kemudian pada wanita itu bisa menyebabkan kanker serviks. Kemudian menurun ini adalah fakta. Kenapa? Karena dari penelitian seperti kanker payudara dan kanker rektum itu ada faktor risiko diturunkan. Nah, untuk yang keempat nih dok, untuk pengobatan alternatif bagi pasien kanker, apakah bermanfaat, Dok? Oke. Jadi saya jelasinnya begini. Dalam dunia kedokteran itu ada 3 hal untuk pengobatan. Yang pertama evidence based. Jadi sudah ada penelitian dan masuk secara rasional. Itu bermanfaat. Yang kedua adalah novel terapi. Novel terapi artinya dia secara rasional iya, tapi penelitiannya sedang dikerjakan atau ongoing ya. Jadi ini kita sebut pengobatan baru atau novel. Yang ketiga ini yang kita sebut ya alternatif tadi. Secara rasional tidak ada dan secara penelitian juga tidak ada. Ya, jadi ini hanya berupa testimoni. Testimoni itu artinya satu orang misalnya diobati mungkin ada kesembuhan, kemudian ratusan orang lainnya tidak ada kesembuhan. Jadi kalau saya sebutnya ini adalah mitos bahwa dia bermanfaat. Kenapa? Karena faktanya lebih berbahaya.
Kenapa begitu? Karena kalau kita ngomong kanker, kita berbicara waktu. Jadi ketika dia menunda untuk berobat medis, kankernya dalam tanda kutip didiamkan, dia akan membesar semakin cepat. Ya, dengan pengobatan alternatif dia tunda itu sampai misalnya lebih dari 6 bulan, itu lama-lama tadi di payudara bisa jalan-jalan ke otak, bisa jalan-jalan ke tulang. Jadi pasien mencari pertolongan medis sudah terlambat karena menunda dengan pengobatan alternatif. Oke, jadi lebih baik kalau sudah ada tanda-tanda langsung ke rumah sakit terdekat saja ya dok. Betul, kita cari pertolongan medis terdekat ya. Oke, terima kasih dok. Mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Chandra? Baik, Mbak Fira. Jadi setelah tadi kita sampaikan ya, jadi kesimpulannya bahwa yang pertama kenali tanda-tanda kanker. Ya, kemudian setelah kita kenali, kita harus segera mencari pertolongan medis terdekat. Nanti dari pihak medis kita akan evaluasi dan seterusnya sampai ke tahap-tahap terapi. Dan ingat semua ditanggung BPJS, jadi tidak perlu takut, tanya ke dokter sebanyak-banyaknya. Nanti dokter akan menjelaskan mengenai penanganan kanker. Kira-kira begitu Mbak Faza. Oke, sedulur Margono, jangan lupa kata Dokter Chandra tadi ya, waspada. Kenali tanda-tanda awal gejala kanker dan jangan takut untuk periksa ke dokter ya dok ya. Betul sekali. Jangan khawatir juga karena biaya penanganan pelayanan kanker ditanggung oleh BPJS. Sekilas info nih, RSUD Margono sudah menjadi RS Pusat Rujukan Pelayanan Kanker karena sudah dilengkapi oleh alat-alat yang canggih dan SDM yang berkompeten dan berpengalaman. Dalam artian RSUD Margono dalam pelayanan kanker sudah paripurna. Ya, betul sekali Mbak Faza. Oke dok, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi sedulur semuanya. Terima kasih juga kepada Dokter Chandra. Semoga menjadi pahala jariah. Ya, terima kasih juga Mbak Faza. Terima kasih juga sedulur semua. Akhir kata, saya Nurul Faza dan Dokter Chandra Adi Nugroho, spesialis onkologi radiasi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.